Respirasi adalah proses pengambilan oksigen dari dalam air dan pengeluaran karbon dioksida sebagai hasil dari metabolisme melalui darah. Ikan memiliki struktur utama yang berfungsi sebagai alat pertukaran gas, yaitu insang yang berfungsi untuk menyerap oksigen terlarut di dalam air. Insang memiliki struktur yang tipis dan luas yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas yang lebih efisien. Karena seperti yang kita tahu bahwa oksigen di dalam air itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di udara, maka ikan harus terus bernafas untuk dapat bertahan hidup di perairan. Karena oksigen yang ada di dalam perairan itu jauh lebih sedikit, maka apabila oksigen tersebut tidak cukup untuk ikan dapat bertahan, maka ikan akan merasa bahwa ia akan kekurangan untuk dapat bergerak, mencari makan, dan bertahan di lingkungan kondisi sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pernafasan hewan air. Jadi ada beberapa alat pernafasan pada hewan air. Nah, yang pertama ada insang. Jadi insang merupakan organ respirasi utama pada ikan, bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi atau gas dan karbon dioksida antara darah dan air. Oksigen yang terlarut dalam air akan diabsorpsi ke dalam kapiler-kapiler insang dan difiksasi oleh hemoglobin untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dikeluarkan dari sel dan jaringan untuk dilepaskan ke air di sekitar insang. Struktur histologi insang terdiri dari beberapa lamela premier dan satu lamela primer, terdiri dari beberapa lamela sekunder. Ukuran panjang dan lebar lamela sekunder cenderung hampir sama. Sel-sel pernafasan ikan hanya terdiri dari 2 atau 3 lapis epitel yang terletak di pembran basal. Sel-sel tersebut terbungkus oleh selaput epidermis yang tipis dan bersifat semi-permeable. Berikut contoh hewan-hewan air yang bernafas menggunakan insang. Jadi hampir semua hewan air umumnya bernafas menggunakan insang. Dan di sini saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama ada ikan nila, yang kedua ada udang, dan yang ketiga ada gurita. Selanjutnya, jadi hewan air tidak hanya bernafas atau berespirasi menggunakan insang. Ada beberapa hewan air yang berespirasi menggunakan paru-paru. Secara sistem kerjanya, paru-paru mereka ini sama atau hampir mirip dengan mamalia darat. Paru-paru ini memungkinkan mereka mengambil oksigen langsung dari udara. Hewan-hewan ini harus naik ke permukaan air secara teratur untuk menghirup udara dan mengisi paru-paru mereka. Oksigen kemudian diserap ke dalam darah melalui paru-paru. Mereka tidak dapat mengekstrak oksigen dari air secara efisien seperti hewan yang menggunakan insang. Oleh karena itu, mereka harus sering kembali ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Berikut contoh hewan air yang bernafas menggunakan paru-paru. Yang pertama ada paus, yang kedua ada anjing laut, dan yang ketiga ada dugong. Jadi alat pernafasan pada hewan air tidak hanya insang dan paru-paru, tetapi ada beberapa hewan air yang bernafas atau berespirasi menggunakan kulit. Jadi respirasi kulit ini mengacu pada pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui kulit. Sebagian organ tubuh yang terbesar, kulit berfungsi sebagai penghalang dan penghubung antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal hewan. Pada ikan, permukaan kulit menjalankan peran ganda, ini menghubungkan dan memisahkan kedua kompartemen ini. Jadi ada beberapa hewan air yang bernafas menggunakan kulit seperti ubur-ubur, bintang laut, dan juga langfish. Proses ini dikenal sebagai respirasi kutaneus, di mana oksigen dan karbon dioksida ditukar langsung melalui permukaan kulit. Metode ini lebih lambat dan kurang efisien dibandingkan dengan insang. Untuk memahami lebih detail, kita mengambil contoh perumpamaan pada ikan nila, yaitu alat pernafasan ikan nila. Jadi ikan nila itu bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam hubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Di sini saya akan
menjelaskan tentang mekanisme alur respirasi dari contoh kami yaitu ikan nila. Yang pertama adalah fase inspirasi atau fase pemasukan air. Saat mulut membuka, ikan membuka mulutnya dan memperbesar volume rongga mulut. Dan tindakan ini menciptakan tekanan negatif di dalam rongga mulut dibandingkan dengan di tekanan luar. Yang kedua adalah operkulum menutup. Secara bersamaan, operkulum menutup rapat dan insang akan tertutup. Ini mencegah air masuk atau keluar melalui celah insang selama fase ini. Saat air masuk, karena perbedaan tekanan, air mengalir masuk ke rongga mulut melalui mulut yang terbuka. Yang kedua ada fase perpindahan air ke insang. Mulut menutup. Setelah rongga mulut terisi air, mulut ikan akan otomatis menutup. Rongga mulut menyempit. Dasar rongga mulut dinaikkan, mengurangi volume rongga mulut. Ini meningkatkan tekanan di dalam rongga mulut. Operkulum membuka. Dan di fase ini operkulum akan mulai membuka. Tekanan yang meningkat di rongga mulut memaksa air masuk mengalir ke belakang menuju insang. Air mengalir melewati filamen insang yang halus. Yang ketiga ada pertukaran gas di insang. Struktur insang terdiri dari lengkung insang yang menopang filamen insang. Setiap filamen memiliki banyak lamela atau lembaran tipis. Lamela ini kaya akan pembuluh darah kapiler. Aliran berlawanan. Darah mengalir melalui kapiler di lamela. Insang berlawanan arah dengan aliran air. Sistem aliran berlawanan ini sangat efisien dengan mengekstraksi oksigen dari air. Oksigen terlarut dalam air berdifusi melintasi membran tipis lamela insang ke dalam darah. Pada saat yang sama, karbon dioksida atau produk limbah dari metabolisme ikan berdifusi dari darah ke dalam air. Dan yang terakhir ada fase ekspirasi atau pengeluaran air. Air keluar melalui operkulum setelah melewati insang dan menjadi pertukaran gas. Air yang sekarang kaya karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh ikan melalui bukaan operkulum. Gerakan operkulum membantu memompa untuk air keluar. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa insang merupakan struktur utama pada ikan yang berfungsi sebagai alat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dari air menuju darah dan dari darah menuju air. Seperti gambar tersebut merupakan struktur pendukung yang ada pada insang, di antaranya pertama itu adalah epitel yang merupakan lapisan terluar yang melindungi filamen dan lamela, serta sebagai tempat pendukung terjadinya proses pertukaran gas. Yang kedua itu ada lamela yang terdapat pada filamen insang yang berupa lembaran-lembaran tipis yang berfungsi untuk memperluas area permukaan pada saat terjadinya pertukaran gas. Yang ketiga ada kapiler, di mana kapiler merupakan tempat utama terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dari darah menuju air dan dari air menuju darah. Yang keempat ada jaringan penghubung yang berfungsi sebagai pemberi kekuatan dan fleksibilitas pada ikan, serta melindungi agar tidak terjadinya infeksi dan cedera pada insang. Dan yang terakhir ada otot, di mana berfungsi untuk mengatur laju pernafasan yang dibutuhkan oleh insang. Proses histologis pada insang hingga sampai pada dialirkan ke seluruh tubuh dan dia akan dikeluarkan lagi menuju air itu bagaimana sih? Nah, yang pertama, pada saat ikan membuka mulut, maka air akan masuk ke dalam rongga mulut dan akan melewati insang. Di mana pada insang, air itu akan melewati yang namanya lamela, di mana lamela merupakan terjadinya pertukaran gas, di mana oksigen akan berinfusi ke dalam darah melalui pembuluh kapiler yang ada di dalam insang. Kemudian oksigen tersebut akan diikat oleh hemoglobin dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Setelah pengaliran darah ke seluruh tubuh selesai, maka ikan akan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil dari metabolisme. Karbon dioksida tersebut akan dikeluarkan lagi dari tubuh melalui darah menuju insang, di mana pada saat ikan menutup mulut, maka karbon dioksida tersebut akan keluar melalui celah-celah insang. Dan proses itu akan terus berulang-ulang sebagaimana mestinya. Jadi kesimpulannya adalah,
Insang bukan hanya sebagai tempat alat pernafasan pada ikan, tapi juga sebagai tempat terjadinya pertukaran gas yang memungkinkan terjadinya penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dengan baik.